Halo adik-adik, kembali lagi di channel YouTube Kak Yuni. Hari ini Kak Yuni ingin melakukan pembelajaran tentang Trimurti. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Om Awignamastu Nama Sidang. Sang Hyang Widi adalah sebutan Tuhan dalam agama Hindu. Sang Hyang Widi hanya satu, tunggal, disebut Maha Esa. Jadi untuk Sang Hyang Widi, beliau berkuasa untuk mencipta, memelihara, dan maha kuasa itu melebur alam semesta. Kekuasaan itu disebut Trimurti. Trimurti berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata tri dan kata murti. Tri artinya tiga, sedangkan murti artinya kekuatan atau perwujudan. Jadi Trimurti berarti tiga kekuatan atau perwujudan dari Sang Hyang Widiwasa. Kemahakuasaan atau kekuatan Sang Hyang Widi untuk Utpeti, Stiti, dan Pralina. Trimurti adalah tiga dewa sebagai manifestasi Sang Hyang Widi yang dipuja di Pura Kahyangan 3, di mana dalam Babat Bali disebutkan bahwa Dewa Brahma sebagai Utpeti dipuja di Pura Desa atau Pura Bali Agung, tugasnya sebagai pencipta. Dewa Brahma ini pada Pura Dangkayangan di Bali dipuja di Pura Andakasa. Pura Andakasa ini berada di Kabupaten Karangasem dan menempati arah selatan atau Daksina. Kemudian yang kedua untuk Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ini sebagai memberi kesuburan dan memelihara alam semesta atau sering disebut Stiti. Jadi Dewa Wisnu ini dipuja di Pura Puseh. Dewa Wisnu ini pada Pura Dangkayangan di Bali dipuja di Pura Batur. Pura Batur ini ada di Kabupaten Bangli dan menempati arah utara. Kemudian yang ketiga yaitu Dewa Siwa. Dewa Siwa ini sebagai pelebur atau Pralina. Jadi Dewa Siwa ini dipuja di Pura Dalem. Dewa Siwa ini mengembalikan makhluk hidup dan unsur-unsurnya. Makhluk unsur-unsurnya yaitu Panca Mahabhuta. Jadi Dewa Siwa ini pada Pura Dangkayangan di Bali dipuja di Pura Penataran Agung Besakeh dan pengidap-ngidapnya menempati arah tengah atau madya. Jadi Pura Besakeh yang berada di Kabupaten Karangasem ya. Kemahakuasaan atau kekuatan Sang Hyang Widi untuk Utpeti, Stiti, dan Pralina ini disebut Trikona. Jadi Trikona itu terdiri dari Utpeti. Utpeti yang berarti mencipta, Stiti yang berarti pemelihara, dan Pralina berarti pelebur. Jadi Dewa Trimurti dipuja di Pura Kahyangan 3. Pura Kahyangan 3 berada di setiap pura perkaman di Bali. Pura pertama ini dikonsep oleh pertama leluhur Hindu yang bernama Empu Kuturan. Trimurti ada tiga dewa sebagai manifestasi Sang Hyang Widi dalam sarana persembahyangan. Trimurti ini dilambangkan dengan porosan. Porosan adalah sarana yang digunakan pada saat membuat bahan upakara. Adapun bahan porosan terdiri dari buah pinang. Buah pinang ini lambang dari Dewa Brahma. Daun sirih ini lambang dari Dewa Wisnu. Kapur atau pamor itu lambang dari Dewa Siwa. Yang pertama yaitu Dewa Brahma. Dewa Brahma ini bergelar sebagai Dewa Pengetahuan dan Bijaksana. Dewa Brahma disimbolkan dengan api atau Agni. Dewa Brahma digambarkan sebagai dewa yang berkepala 4 atau sering disebut catur muka. Jadi atributnya diantaranya bersenjata gada, aksara sucinya Ang, kendaraannya angsa, berwarna merah, menguasai arah selatan atau Daksina, bermuka 4 catur muka, saktinya ini Dewi Saraswati.
Pada Kahyangan 3 dipuja di Pura Desa Bale Agung, Dewa Brahma bertugas sebagai pencipta alam semesta atau Utpeti. Yang kedua, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu disimbolkan sebagai air. Jadi Dewa Wisnu ini bertangan 4 yang sering disebut catur buja. Jadi tangannya 4 buja. Dewa Wisnu juga digambarkan sebagai dewa memiliki kekuatan Triwikrama, yaitu bisa berganti rupa. Triwikrama. Atribut dari Dewa Wisnu bersenjata cakra, aksara sucinya Ung, kendaraannya burung Garuda berwarna hitam. Menguasai arah utara, Dewa Wisnu ini bertangan 4 atau sering disebut Caturbuja. Saktinya Dewa Wisnu yaitu Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Kemudian pada Kahyangan 3 dipuja di Pura Pusa. Dewa Wisnu bertugas sebagai pemelihara alam semesta atau sering disebut Stiti. Dewa Siwa. Dewa Siwa ini disimbolkan sebagai angin. Dewa Siwa juga merupakan dewa yang memiliki 3 mata yang sering disebut trinetra. Jadi Dewa Siwa ini memiliki atribut bersenjata Padma Anglayang. Kemudian aksara sucinya Mang, kendaraannya lembu Nandini, berwarna pancawarna, menguasai arah tengah, bermata 3, trinetra, saktinya Dewi Durga, sering disebut Dewi Uma atau Dewi Parwati. Kemudian pada Kahyangan 3 dipuja di Pura Dalem. Dewa Siwa bertugas sebagai pelebur alam semesta yang sering disebut Pralina. Nah, tadi kita udah bahas Trimurti. Nah, sekarang sakti dari Trimurti yang sering disebut Trisakti, di mana Tri artinya 3, Sakti artinya kekuatan atau kekuasaan. Jadi Trisakti adalah 3 kekuatan atau kekuasaan. Yang pertama yaitu Dewi Saraswati. Dewi Saraswati ini adalah Dewi pengetahuan ya adik-adik, yang sering biasanya kita peringati sebagai Hari Raya Saraswati. Dewi Saraswati adalah sakti dari Dewa Brahma. Dewi Saraswati ini adalah lambang kecerdasan. Dewi Saraswati dipuja setiap hari Saraswati. Simbol atau atribut Dewi Saraswati yaitu berwajah cantik, bertangan 4, membawa keropak atau rontal, genitri atau kalung, bawa wina atau alat musik, bawa bunga teratai. Kendaraannya burung merak, angsa. Yang kedua yaitu Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Dewi Sri ini saktinya dari Dewa Wisnu adik-adik. Jadi Dewi Sri ini adalah lambang dari kesuburan dan kesejahteraan. Dewi Sri disebut juga sebagai Dewi Nini. Dewi Sri memiliki sifat lembat lembut dan berwajah cantik. Dewi Laksmi sebagai lambang kekayaan dan kemakmuran. Dewi Laksmi juga sering disebut Dewi kebahagiaan. Yang ketiga yaitu Dewi Uma atau Dewi Parwati. Dewi Uma atau Dewi Parwati ini sebagai lambang penguasa gunung adik-adik. Jadi beliau ini berwajah cantik mempesona. Pada saat beliau menghukum yang berbuat kejahatan nih, Dewi Parwati berubah wujud menjadi Dewi Durga. Jadi Dewi Durga ini sering disebut Dewi Mahakali. Dewi Durga berwajah menyeramkan adik-adik, matanya melotot, rambutnya terurai dan lidahnya menjulur keluar. Jadi serem banget ya kalau Dewi Parwati ini kalau marah dia berubah wujud menjadi Dewi Durga. Anak dari Dewi Uma atau Dewi Durga atau Dewi Parwati dengan Dewa Siwa beri nama Dewa Gana atau Dewa Ganesha. Dewa Ganesha ini berkepala gajah dan berbadan manusia. Tapi Dewi Parwati ini sangat sedih, dikira bayinya tidak normal karena berkepala gajah, badannya manusia. Cuman Dewa Siwa menjelaskan kepada Dewi Uma bahwa bayi itu adalah takdir dari Sang Hyang Widi. Bayi kecil ini pun sangat gembira dan merupakan dewa kebajikan yang sering-sering adik-adik lihat di patung Ganesha ya.
Hai adik-adik, sekian pembelajaran Kak Yuni tentang Trimurti dan Trisakti. Oke, terima kasih telah menonton. Please subscribe, like, dan share. Bye-bye. Ditunggu video Kak Yuni selanjutnya.